Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini merupakan subbab dari bab fungsi lanjutan dan grafiknya. Di dalam fungsi kuadrat, ada 4 materi yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, tentang grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Dan yang keempat, menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Untuk bentuk umumnya ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A, B, C bilangan real dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi, ciri-ciri fungsi kuadrat itu sama dengan persamaan kuadrat. Dia harus mempunyai variabel berpangkat 2. Kalau seandainya A-nya itu 0, otomatis pangkat 2-nya tidak ada artinya. Maka, tidak bisa disebut dengan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, jadi untuk A itu sama dengan koefisien X kuadrat, B-nya itu koefisien X, C-nya itu konstanta atau koefisien non-variabel. Sebagai contoh, fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 2. Ini kalau ditanya, A-nya itu yang ini, 3. Kemudian B-nya itu, koefisien X-nya berarti yang ini, min 7. Dan C-nya itu, atau konstantanya itu yang 2. Jadi seperti itu untuk mengidentifikasi dari sebuah fungsi kuadrat bagian A, B, dan C-nya. Kita lanjut, yang berikutnya itu tentang grafik fungsi kuadrat. Kita akan lihat unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Misalkan, ini ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Fungsinya yang ini ya, fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Jadi grafik yang saya gambar ini merupakan grafik dari fungsi ini, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Ada unsur-unsur apa saja sih di grafik fungsi kuadrat itu? Jadi, yang pertama ada yang namanya titik potong grafik dengan sumbu X. Kalian masih ingat ya, cara mencari solusi di persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, dengan cara melengkapkan kuadrat kedua sempurna. Dan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Misalkan ini ada x kuadrat dikurangi 2x kurang 3 sama dengan 0.
Dia memotong, jadi fungsinya ini sama dengan 0. Jadi kita jabarkan dengan cara memfaktorkan. Faktorkan. Oke. Sama dengan 0. Sama X. Kemudian ini juga X. Kita cari berapa, angkanya berapa dengan berapa kalau dijumlahkan dapatnya min 2. Dan kalau dikalikan itu dia menjadi min 3. Jadi ada plus 1 dan min 3. Kalau sudah, kita cari X-nya, jadi X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X-nya kita dapat sama dengan min 1 atau X-nya itu kita dapat sama dengan 3. Nah, ini adalah min 1,0 dan yang ini 3,0. Itu caranya untuk mencari titik potong. Unsur yang kedua yaitu titik potong grafik dengan sumbu Y. Berarti kalau memotong sumbu Y, otomatis X-nya harus sama dengan 0. Jadi misal kita masukkan, ya, X-nya sama dengan 0. Kita kasih masukkan X kuadrat kurangi 2X dikurangi 3. Kita ganti X-nya dengan 0, jadi 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 kurangi 3. 0 dikali 0, 0. Itu min 2 dikali 0 itu sama dengan min 0. Min 3. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. Lalu unsur yang ketiga yaitu sumbu simetri. Rumus untuk mencari sumbu simetri adalah X sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Tadi X1-nya kita sudah menemukan, yaitu min 1 ditambah X2-nya itu ada 3 per 2. Kita hitung, min 1 ditambah 3 jadi 2. 2 per 2. Ini sama dengan 1. Jadi, 1 itu adalah sumbu simetrinya. Yang terakhir, itu ada titik ekstrem atau titik balik fungsi. Nah, jadi yang harus kita ketahui, grafik itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, grafiknya seperti ini. Nah, ini di sini titik A-nya. Nah, titik A ini bisa disebut juga dengan titik puncak atau bisa disebut juga dengan titik ekstrem terendah karena dia ada di bagian bawah sini ya. Titiknya ada di bawah sini. Kemudian bisa juga disebut sebagai
titik balik minimum. Kemudian yang kedua, bentuk grafiknya ada seperti ini. Nah, ini di sini ada titik B. Nah, titik B ini bisa disebut dengan titik puncak atau bisa disebut juga dengan titik ekstrem tertinggi karena titiknya ini ada di bagian atas ini ya. Kalau tadi ini di atas, makanya disebut ekstrem tertinggi. Kalau yang tadi ini dia berada di bawah, maka karena itu disebut dengan ekstrem terendah. Dan ini selain disebut titik ekstrem tertinggi, bisa juga disebut dengan titik balik maksimum karena dia berada di atas. Itu untuk ciri-ciri dari sebuah grafik fungsi kuadrat. Kemudian yang berikutnya yaitu menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Misal ada grafik di X1-nya ini, kita taruh saja di sini misal 3 ya. Kemudian Y1-nya itu 5. Jadi titik puncaknya atau titik baliknya itu ada 3 dan 5 atau 3,5. Lalu bagaimana sekarang kita menentukan rumusnya kalau diketahui sebuah persamaan kuadrat? Rumus titik balik adalah fungsi kuadrat bentuknya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi dia mempunyai titik balik atau titik puncak itu sebut saja xp dan yp. Dan untuk rumusnya xp itu ada min b per 2a. Dan untuk yp-nya ada min d per 4a. Biar lebih jelasnya lagi, kita langsung coba dengan soal saja. Contohnya, gambar grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mengerjakan soal tersebut yaitu menentukan titik potong. Kalau dia memotong di sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Dan kalau dia memotong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ini syaratnya. Lalu, kalau sekarang kita mencari titik potongnya di sumbu X. Jadi, Fx itu sama saja dengan Y ya. Ada x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kita ganti y-nya dengan 0. Karena tadi kan kita mencarinya titik potongnya itu ada di sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Kalau sudah, x kuadrat tambah 2x kurangi 3. Jadi 0. Kita cari x-nya dengan cara difaktorkan. Faktorkan ya. Ini x, dan ini x. Kita cari angka berapa yang ketika dijumlahkan itu dia hasilnya 2. Dan kalau dikalikan dia bisa hasilnya negatif 3. Jadi ada x plus 3 dan x min 1. Kita cari x-nya, x plus 3 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0. Kemudian kita dapat x-nya itu ada min 3,
atau X-nya itu sama dengan 1. Lalu, yang kedua, kita menentukan koordinat titik balik. Soalnya saya tulis ulang ya. Jadi tadi soalnya ada fx, ya sama saja dengan y. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kalau dari soal ini, A-nya itu, kita lihat di sini X kuadratnya, di sini cuma ada X kuadrat ya, berarti A-nya itu 1. Untuk B-nya itu, yang sampingnya X ada 2. Dan untuk C-nya, kita lihat konstantanya ada min 3. Yang tadi, kalau sudah kita dapat A, B, C-nya, kita tinggal masukkan saja ke rumus XP dan YP. Tadi rumusnya XP itu ada min B per 2A. Kita ganti B-nya itu tadi ada 2. Kemudian 2A-nya 1. Min 2. 2 dikali 1, 2. Sehingga kalau dibagi, min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Kemudian untuk rumus YP-nya itu ada min D per 4A. Min rumus determinan itu ada B kuadrat min 4A AC per 4A. Kalau sudah kita masukkan saja. B-nya itu tadi 2 kuadrat. Min 4, A-nya itu 1, dan C-nya itu min 3. Per 4, A-nya itu 1. Kalau sudah, kita tinggal hitung. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Min 4 dikali 1, min 4. Min 4 dikali min 3 itu jadi positif 12. Per 4 dikali 1 itu sama dengan 4. Sudah kita jumlahkan. Min 4. Ini kita masukkan, kita kalikan kan jadi min 4. Kemudian ini jadi min 12. Jadi min 4 dikurangi 12 sama dengan min 16 per 4. Min 16 dibagi 4 itu sama dengan min 4. Jadi, untuk titik puncaknya, kita bisa simpulkan kalau yang ini itu merupakan X-nya dan yang ini merupakan Y-nya. Dan kalau kita gabung, ini yang menjadi titik baliknya. Titik balik. Ada min 1, min 4. Langkah yang ketiga, yaitu kita akan membuat titik bantu. Tadi, untuk nilai XP dan YP-nya itu ada min 1 dan min 4. Kalau sudah, kita buat tabel seperti ini biar mudah. Kemudian kita taruh nanti min 1 dan min 4-nya di tengah karena dia di puncaknya. Kita tambah lagi satu lagi tabel biar ini nanti bisa taruh di tengah.
Jadi ini di sini ada min 1 dan di sini ada min 4. Kalau sudah, kita ambil 3 titik sebelah kanan dan kirinya XP atau sebelah kanan dan kirinya min 1. Sebelah kirinya min 1 itu ada min 2, min 3, dan min 4. Dan sebelah kanannya min 1 itu ada 0, 1, dan 2. Kita sudah dapat nih nilai X-nya. Sekarang kita tinggal mencari nilai Y-nya dengan cara kita masukkan atau kita substitusikan nilai X ini ke persamaan yang ada di soalnya tadi. Yaitu Fx itu sama-sama dengan Y sama dengan X kuadrat plus 2X dikurangi 3. Kita ganti X-nya yang pertama itu dengan min 2. Jadi min 2 kuadrat ditambah 2 dikali min 2 dikurangi 3. Min 2 dikali min 2 itu sama dengan 4. 2 dikali min 2 itu sama dengan min 4 kurang 3. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 4 dikurangi 4 itu 0. 0 dikurangi min 3 sama dengan min 3. Sudah kita dapat, kita taruh di sini. Min 3. Kalau sudah, kita ganti X-nya lagi dengan min 3. Jadi min 3 kuadrat ditambah 2 dikali min 3 dikurangi 3. Min 3 dikali min 3 sama dengan 9. 2 dikali min 3 sama dengan min 6 dikurangi 3. Sekarang tinggal dijumlahkan. 9 dikurangi 6. 9 dikurangi 6 itu 3. 3 dikurangi 3 itu sama dengan 0. Kita tulis 0 di sini. Kalau sudah, kita ganti lagi X-nya dengan min 4. Jadi min 4 kuadrat ditambah 2 dikali min 4 dikurangi 3. Min 4 kali min 4 itu sama dengan 16. 2 dikali min 4 itu sama dengan min 8. Min 3. 16 dikurangi 8 dikurangi 3 itu sama dengan 5. Kalau sudah, kita tulis di sini 5. Sudah, kita ganti lagi X-nya. Dengan 0 sekarang 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurangi 3. 0 kuadrat itu sama dengan 0. 2 dikali 0 itu sama dengan 0 kurang 3. 0 tambah 0, 0. Kurangi 3 jadi min 3. Jadi di sini kita taruh min 3. Kalau sudah, kita ganti lagi X-nya dengan 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurangi 3. 1 dikali 1, 1. Tambah 2 dikurangi 3. 1 ditambah 2 dikurangi 3 itu jadi sama dengan 0. Kita tulis di sini 0. Kalau sudah, kita ganti lagi X-nya dengan 2. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi 3. 2 kuadrat itu sama dengan 4 ditambah 4 kurang 3. Jadi hasilnya itu sama dengan 5. Kita tulis di sini 5. Kalau sudah,
Kita buat grafiknya. Yang pertama, itu ada min 4 dengan 5. Sini min 4 dan 5. Ya, min 4 dan 5. Sini. Kemudian ada min 3,0. Min 3,0 di sini. Terus ada min 2, min 3. Sini ya, sini. Terus ada min 1,4. Sini. Terus ada 0, min 3 di sini. Terus kita ganti ya warnanya biar beda. Terus ada 1,0 di sini. Terus yang terakhir ada 2,5. Nah, di sini. Kalau sudah, kita tinggal tarik garis. Set. Ya. Jadi ya, terus kita dapat ini tadi di sini titik puncaknya itu ada min 1, min 4. Dan dia memotong di titik min 3,0 dan juga di titik, dia memotong di titik 1,0. Jadi begitu cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita lanjut, yang berikutnya yaitu menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang menggambar sketsa grafik. Jadi kalau sekarang kebalikannya, kita disuruh untuk mencari persamaannya dengan diketahui grafiknya. Tata caranya sama, kita anggap sebuah fungsi kuadrat bentuknya seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Lalu kemungkinannya itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah garis yang melalui 3 titik. Titiknya yang pertama ada titik A, x1 dan y1, B, x2, y2, dan titik C, x3 dan y3. Untuk persamaan yang menemukan grafik yang melalui 3 titik ini, persamaannya kita bisa menggunakan yang fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk cara menentukannya, kita menggunakan cara SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, kita menggunakan ini SPLTV ini dengan titik yang ini, kemudian titik yang ini, dan yang ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Nih, ke fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Titik-titik ini, ketika kita substitusikan ke persamaan ini, bentuknya akan menjadi seperti ini. Y1 sama dengan ax1 kuadrat ditambah bx1 ditambah
C. Kemudian Y2 sama dengan AX2 kuadrat ditambah BX2 ditambah C. Dan Y3 sama dengan AX3 kuadrat ditambah BX3 ditambah C. Ketiganya ini akan menghasilkan yang namanya sistem persamaan linier 3 variabel, yang mana cara pengerjaannya bisa menggunakan cara eliminasi, atau bisa menggunakan cara substitusi, atau kita juga bisa menggunakan cara gabungan. Saya sarankan lebih baik menggunakan cara yang gabungan, karena dengan cara gabungan ini kita bisa cepat mengerjakannya. Lalu bagaimana selanjutnya ketika sudah menghasilkan ini? Nanti kita akan menemukan A, B, dan C-nya. Setelah ketemu A, B, C, dan-nya, barulah kita substitusikan ke persamaan yang ini. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Misal, A-nya kita dapat 5, B-nya dapat 4, C-nya dapat 3. Kita substitusikan ke persamaan ini menjadi 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Oke, ini ya hasilnya. Yang berikutnya, syarat yang kedua, grafiknya memotong di sumbu X di titik A, X1,0, dan B, X2,0, serta melalui titik C, X3, Y3. Untuk persamaannya, kita menggunakan Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X dikurangi X2. Untuk cara menentukannya, yang pertama, kita cari nilai A-nya. Cari nilai A. Cara mencarinya, kita substitusikan titik titik X3, Y3 yang ini ke persamaan ini. Fx sama dengan A. A dikali X dikurangi X1 dan dikali X dikurangi X2. Ya, substitusikan ke sini. Ini nggak usah bingung nih ya. Y sama Fx itu sama saja. Y sama A X kurangi X1 kali X kurang X2. Ini akan kita ubah menjadi Y3. Karena kita harus substitusi. Sama dengan A, X3 dikurangi X1. Kemudian ini X3 juga dikurangi X2. Nanti akan dapat nilai A-nya. Kemudian yang ketiga, ketika A-nya sudah ditemukan,
Maka kita substitusi ke persamaan ini. Nanti A, X1 dan X2-nya dimasukkan ke sini, nanti dikalikan. Dimasukkan ke sini. Ya, nanti kan hasilnya jadi nanti dikalikan. Ini nanti kali dengan ini, kemudian nanti ini kali ini, dikali ini dikali ini, kemudian kalau sudah nanti tinggal dikalikan dengan A. Baru nanti kita dapat sebuah persamaan kuadrat. Kemudian unsur yang ketiga yaitu garis yang menyinggung sumbu X di titik A, X1, 0 dan melalui titik B, X2, Y2. Untuk persamaannya, kita menggunakan Y sama dengan Fx sama dengan A, X dikali X dikurangi X1 dikuadratkan. Karena dia menyinggung titik yang dilalui hanya satu titik, makanya kita menggunakan persamaan yang ini, A dikali X dikurangi X1 dikuadratkan, karena dia hanya menyinggung di dan melalui hanya satu titik. Untuk cara menentukannya, yang pertama kita tentukan nilai A-nya dulu. Cara mencarinya, kita substitusikan titik X2 ini ke persamaan yang ini. Fx sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikuadratkan. Jadi, Y sama dengan A, X, kurangi X1 di kuadratnya. Kita ubah Y-nya ini menjadi Y2, karena kita harus substitusikan. Jadi, Y2 sama dengan A, X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Nanti kita akan dapat nilai A-nya. Kalau kita sudah dapat nilai A-nya, kita substitusikan ke persamaan yang ini. Karena nanti A dan X1-nya diketahui, maka nanti tinggal dihitung saja. Agar kita bisa mendapatkan sebuah persamaan kuadrat. Unsur yang selanjutnya yaitu garis yang mempunyai titik balik XP, YP dan melalui titik A, X1, Y1. Untuk persamaannya ada Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurangi XP dikuadratkan ditambah dengan YP. Ingat ya, XP dan YP itu bisa kita sebut juga dengan titik puncak X dan juga titik puncak Y.
Jadi nanti garis yang mempunyai titik balik atau titik puncak dan melalui titik X1, Y1. Untuk cara menentukannya, yang pertama kita cari nilai A-nya, kemudian kita substitusikan titiknya ini ke persamaan yang ini. Kita substitusikan. Menjadi Y sama dengan A X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Kita ubah Y-nya ini menjadi Y1 sama dengan A X1 dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP. Nanti kita akan dapat nilai A-nya. Kalau sudah dapat, kita tinggal substitusikan ke persamaan ini. Kemudian nanti kita cari untuk kita bisa dapat sebuah persamaan kuadrat. Hanya ada 4 kondisi cara menyusun persamaan kuadrat yang diketahui grafiknya. Sekarang kita coba contoh soalnya. Ada sebuah grafik, kita disuruh tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Caranya yang pertama, kita cek dia melalui titik. Dia pertama melalui titik min 3,0 dan di sini dia melalui titik 2,0. Dia memotong di titik min 3,0 dan memotong di titik 2,0. Kemudian dia juga melalui titik 4,2. Ini kira-kira model mana yang sesuai dengan kondisi ini? Sepertinya kondisi ini akan cocok dengan model yang kedua, yaitu dia memotong di sumbu X di 2 titik dan diketahui 1 titik. Mari kita kerjakan, berarti kita gunakan yang Fx sama dengan AX dikurangi X1 kali X dikurangi X2. Dan kita ubah. Ini sama aja dengan Y ya. Y-nya kita ubah jadi Y3. Jadi A X3 dikurangi X1 dan X3 dikurangi X2. Ini misalkan ini X2,0, ini X1,0 dan ini X3,Y3. Nah, X3-nya itu ada 2, jadi 2 sama dengan A. X3-nya itu 4 dikurangi X1-nya 2. Dan X3-nya itu 4 dikurang X2-nya min 3. 2 A 4 dikurangi 2, 2. Dan 4 min dengan min plus, jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ya, 2 jadi sama dengan A dikali 2 dikali 7. Kalau sudah 2, A kita kalikan 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi A itu 2 per 14. Hanya kita dapat 1 per 7. Kita sudah dapat A-nya.
Sekarang kita tinggal substitusikan ke persamaan yang ini. Biar kita dapat nanti sebuah fungsi kuadratnya. Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. A-nya tadi itu kita dapat 1/7. X min X1-nya tadi 2. Kemudian X2-nya itu min 3. Oke. Sudah 1/7 X min 2 min dengan min jadi plus 3. Sudah kita kalikan X dengan X jadi X kuadrat. X dikali 3 jadi plus 3X. Ini min 2 dikali X dengan min 2X. Min 2 dikali 3 jadi min 6. Satu per 7 X kuadrat 3X dikurangi 2X sama dengan X kurang 6. Kalau sudah kita tinggal kalikan dengan yang ada dalam kurung jadi 1/7X kuadrat ditambah 1/7X dikurangi 6/7. Oke. Kita sudah dapat ya, ini hasilnya untuk hasil dari fungsi kuadrat dari grafik yang ini. Mungkin seperti itu penjelasan tentang fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.